bukan untukmu. Chapter 78. Teman masa kecil. Sepertinya roda tengah berputar. Dion yang dulu menasehati Reno, kini sebaliknya. Reno yang menasehati Dion. Tapi itulah gunanya sahabat. Saling menasehati dan mengingatkan. Saling membawa ke jalan yang benar. Saling menyayangi dan juga peduli. Setelah mendengar ceramah Reno panjang lebar, Dion pun mengubah posisinya menjadi duduk. "Kau dengar, aku bicara panjang lebar kan?" tanya Reno. Jawab Dion sekenanya sambil berpikir. Ia memang terlihat mengabaikan, tapi sebenarnya Dion menyadari kalau ia sudah terlalu jauh melangkah. Tapi entah kenapa, sulit sekali untuk Dion melepas kebiasaan buruknya itu, karena minuman dan wanita membuatnya candu. Jika sehari saja dia tidak minum dan tidur dengan wanita, maka dia akan merasa gelisah sepanjang malam, seperti ada yang kurang dalam dirinya. Sehingga Dion pun kembali minum dan tidur dengan wanita pelacur. Pak Rahman menghubungi Freddy. Dia ingin membooking restoran untuk acara ulang tahun putrinya, dan dia ingin bertemu langsung denganmu. Freddy sudah menghubungimu berulang kali, tapi kau tidak mengangkatnya. Jadi dia menyuruhku ke sini dan pantas saja kau tidak mengangkatnya. Kau masih asik bermimpi, kata Reno. Ya sudah, aku mau mandi dulu. Dion langsung bangkit dan pergi ke kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya. Setelah rapi, Dion pun bergegas berangkat satu mobil bersama Reno, karena ia sedang malas menyetir. Sesampainya di resto, Pak Rahman sudah menunggunya. Dion pun langsung menemui pria yang merupakan seorang pejabat itu. Pak Rahman langsung mengatakan maksudnya yang ingin membooking restoran kepada Dion. Setelah Dion memberikan persetujuan dengan keinginan Pak Rahman, dan Pak Rahman bersedia mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan di restoran itu, pertemuan dan pembicaraan mereka pun berakhir. Setelah Pak Rahman pulang, Dion pun bergegas pergi ke dapur untuk bekerja seperti biasa, didampingi oleh Freddy. Di tempat lain, tepatnya di apartemen Bintang, ia kedatangan manajer yang membawa karyawan yang sudah berbuat ulah di restoran. Bintang bertanya kepada karyawan yang merupakan seorang wanita itu, "Kenapa kau membawa kabur uang kas restoran? Apakah gajimu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-harimu sampai kau mencuri?" "Maafkan saya, Pak. Saya butuh uang untuk pengobatan ibu saya. Saya sudah mencari pinjaman kemana-mana, tapi tidak ada satu orang pun yang mau meminjamkannya. Jadi saya terpaksa mencuri uang kas restoran. Tolong maafkan saya, Pak. Jangan penjarakan saya." Wanita itu menangis di hadapan Bintang. "Jika benar kau membutuhkan uang itu untuk pengobatan ibumu, kau bisa bicara padaku secara baik-baik. Atau kau bisa bicara pada manajer. Jangan malah mencuri. Sekarang di mana ibumu? Di rumah atau di rumah sakit?" tanya Bintang. "Ibu di rumah sakit, Pak." "Ya sudah, aku akan menjenguk ibumu." Wanita itu mengangguk, lalu bangkit dari duduknya. Mereka pun pergi ke rumah sakit tempat di mana ibu wanita itu dirawat. Setelah melihat keadaan orang tua karyawannya yang memang sedang terbaring sakit, Bintang pun langsung meminta manajer untuk mengurus administrasi, dan ia memaafkan kesalahan karyawannya itu dengan catatan tidak mengulanginya lagi. Jika sampai karyawan itu mengulanginya lagi, maka tidak ada toleransi. Bintang akan langsung melaporkannya kepada polisi. Tak terasa hari pun sudah malam. Saat Bintang hendak memasuki lift, tak sengaja ia melihat Dion yang sedang merangkul pinggang seorang wanita berpakaian minim. Marah melihat Dion bersama wanita lain, Bintang pun menghampiri pria itu, dan tanpa berkata apa-apa, Bintang langsung melayangkan bogem mentah ke wajah Dion, sampai membuat pria itu tersungkur ke lantai dengan rasa kaget dan sakit di wajahnya. "Kau?" Dion mengerutkan keningnya saat melihat Bintang yang tengah menatapnya dengan tatapan marah, sambil memegangi wajah yang baru saja dipukul oleh Bintang. Bintang lalu mencengkram baju Dion dan bertanya kepada pria itu, "Kau berselingkuh dari Sena? Dasar brengsek!" Bintang kembali melayangkan pukulan ke wajah Dion. Dion bukannya marah, dia malah tertawa dan membuat Bintang keheranan. "Dasar brengsek, kau malah tertawa bukannya menyesal," geram Bintang, sambil terus mencengkram kerah baju Dion. "Kau telah dibodohi oleh Sena, Bintang." "Dibodohi? Apa maksudmu?" tanya Bintang semakin tak mengerti. "Aku dan Sena tidak pernah berpacaran. Kami hanya berpura-pura." Otak Bintang seolah membeku. Ia tak mampu berpikir dan menyimpulkan apa yang dimaksud oleh Dion.
Apa maksudmu? Katakan dengan jelas, jangan bertele-tele, desis Bintang. Sena ingin membuatku pergi dan menjauh darinya, dan dia memintaku untuk berpura-pura menjadi kekasihnya. Mendengar penjelasan Dion, Bintang pun langsung melepaskan cengkraman tangannya di kerah baju Dion. Ia sungguh tercengang dengan fakta itu. Jadi selama ini aku sudah tertipu. Kau dan Sena tidak pernah berpacaran? Dion hanya tersenyum sambil menepuk bahu Bintang. Kemudian ia bangkit dan kembali menggandeng wanitanya masuk ke dalam lift. Setelah terdiam beberapa saat, Bintang pun bergegas pergi menemui Sena. Sementara di tempat lain, tepatnya di kontrakan Sena, ia kedatangan tamu yang merupakan teman masa kecilnya. "Bagaimana kau bisa tahu aku di sini?" tanya Sena pada temannya yang bernama Kevin itu. "Aku tahu dari Randy. Kebetulan dia berteman dengan Rena temanmu itu. Jadi aku langsung saja ke sini." "Oh astaga, ternyata dunia ini memang sempit ya." Sena tertawa. "Aku senang bisa bertemu denganmu setelah sekian lama. Ternyata kau semakin cantik saja." Kevin memuji Sena. "Tentu saja, aku kan wanita. Kalau aku pria, aku pasti tampan," gurau Sena. Ya, kau benar. Sepertinya aku salah memuji orang." Kevin menimpali candaan Sena. "Oh ya, Randy bilang beberapa bulan lalu kau dioperasi ya?" tanya Kevin. "Iya, beberapa bulan lalu aku baru saja angkat kista," terangnya. "Lalu bagaimana keadaanmu sekarang? Apa masih sakit?" "Aku sudah lebih baik, meskipun kadang-kadang terasa ngilu dan perih di bagian bekas luka operasinya," ungkap Sena. "Kenapa bisa begitu? Apa ada penyebabnya?" Kevin penasaran. "Ya, biasanya karena aku kelelahan atau begadang, atau makan makanan yang seharusnya tidak boleh berlebihan, seperti makan pedas, makan makanan yang bergas," lanjutnya. "Ya, kalau ada dampaknya dan kau tahu penyebabnya apa, seharusnya kau bisa menghindari itu," kata Kevin. "Kalau masalah kelelahan dan begadang, itu sudah konsekuensi dari pekerjaanku. Sulit bagiku untuk mengatur waktu. Kalau masalah makanan, jujur aku tidak bisa menghindarinya, karena pedas adalah makanan kesukaanku." "Ternyata dari dulu kau tidak pernah berubah ya. Selalu saja keras kepala. Kalau kau sakit, siapa yang repot? Siapa yang merasakan sakitnya? Kan kau sendiri. Kalau kau sakit, kau tidak bisa bekerja, iya kan?" Kevin mencoba menyadarkan Sena akan kebiasaan buruknya itu. "Entahlah, terkadang aku merasa tidak peduli terhadap diriku sendiri. Jadi aku melakukan apapun sesuka hati, meskipun aku tahu dampak seperti apa," kata Sena.